Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan mengenai proses menjadi editor di jurnal Teknotan. Di sini saya sedikit memperlihatkan bagaimana proses pengelolaan naskah itu berlangsung. Yang pertama ada submission, kemudian pengecekan awal. Ini dilakukan oleh ketua editor, kemudian ketua editor akan menentukan naskah ini akan diproses untuk peer review atau diterima langsung atau ditolak, seperti itu. Nah, ini standar operasional prosedur dari jurnal Teknotan. Yang pertama penyerahan naskah, kemudian ini dilakukan oleh author, kemudian pemeriksaan awal naskah dilakukan ketua editor. Setelah itu penugasan ke dewan editor bagian. Nah, di sini peran Bapak Ibu. Baik, di sini laman dari jurnal Teknotan. Di sini saya akan login. Menggunakan pause. Di sini saya sudah buat naskah dummy untuk latihan ini. Di sini ada satu naskah yang belum ditugaskan. Nah, ini tampilannya, ini naskah yang belum ditugaskan ya. Kalau yang dalam review ini sudah di disposisi ya dari editor ke editor bagian. Nah, untuk naskah yang belum ditugaskan ini berdasarkan rapat nanti akan ditentukan siapa yang akan menghandle naskah ini sesuai dengan bidang keilmuan. Misalnya di sini judulnya tentang pangan, ini dengan pasca panen ya. Misalnya di sini kemudian kita bisa menambahkan editor. Nah, kemudian kita dapat tugaskan atau kita dapat menugaskan diri sendiri ya. Berdasarkan rapat itu kemarin kita sudah ditunjuk ya dari ketua editor, kemudian ke dewan editor bagian siapa yang akan menghandle naskah. Katakanlah saya ya akan menghandle naskah ini. Nah, di sini otomatis naskah yang belum ditugaskan akan menjadi 0 dan berpindah ke dalam review. Kita bisa sortir bagian saya. Nah, ini naskah tadi. Kita klik, kita dapat memilih reviewer di sini. Pilih reviewer. Kita bisa sortir berdasarkan nama, bidang review dan lain sebagainya. Ini mengenai pasca panen, katakanlah kita bisa mengundang, misalnya ini Bu Rosalinda. Atau mungkin saya aja ya, sebagai contohnya. Nah, kita dapat menugaskan ini sebagai reviewer. Nah, otomatis di sini akan tampil ini ya nama reviewernya. Kita lain misalnya di sini Pak Rizky misalnya. Nah, ini Pak Rizky, kita bisa tugaskan juga contoh. Nah, setelah seperti ini katakanlah livernya ada ya, tersedia di database. Kalau tidak ada, kita bisa buat reviewer baru, kemudian kita isi nama depannya. Misalnya seperti ini,
pastikan yang di bintang ini terisi, emailnya siapa dan seterusnya ya. Kemudian kita simpan ya, malah seperti ini ya. Oke, kita simpan. Nah, ini otomatis di sini kita bisa menambahkan reviewer baru. Setelah seperti ini, jangan lupa kita harus melakukan permintaan. Nah, di sini melakukan permintaan, kita bisa atur ya. Misalnya di sini settingan default yang mungkin kurang enak, kita bisa atur pembukaannya. Nah, di sini akan kita kirimkan ke alamat email reviewer. Kirim. Ini otomatis settingannya 2 minggu. 2 minggu setelah pemberitahuan ini, proses review akan berlangsung. Kemudian kita klik seleksi form review di sini. Kita klik ini, menugaskan. Nah, secara otomatis nanti akan ada notifikasi masuk dari reviewer. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada permintaan sebagai reviewer. Nah, nanti reviewer akan mengklik jika bersedia ya. Akan mengklik link ini. Kemudian akan melakukan review. Ini sebagai reviewer ya. Kemudian kirim. Oke, secara otomatis saya yang sebagai editor juga akan mendapatkan notifikasi dari reviewer bahwa reviewer menerima atau bersedia untuk meninjau naskah. Oke, masih loading sepertinya. Oke, karena di double login, coba login lagi. Nah, di sini sudah ada konfirmasi, sudah terlihat ya. Ini ada perbedaan. Jadi kalau strip ini belum ada konfirmasi ya, dua ini, atau belum diundang tadi. Kalau sudah ada informasi dua atau sebaiknya, berarti sudah bersedia. Ini juga sudah ada notifikasi dari reviewer mengenai kesediaannya. Oke, dengan demikian naskah ini sedang ada di reviewer ya. Jadi penugasan kepada reviewer ini 2 minggu. Proses peninjauan ini ya, 14 hari.
Nah, setelah itu naskah akan dilaporkan dari reviewer ke editor. Nah, nanti misalnya saya sebagai reviewer ini akan mengisi form ini dulu. Ada yang belum diisi di sini. Oke. Nah, si reviewer ini dapat mengunggah hasil revisinya ya. Komentar-komentarnya. Misalnya ini naskah yang sudah direvisi oleh reviewer, di attach di sini. Kemudian klik unggah. Kemudian si reviewer akan merekomendasikan mau diterima, ditolak, atau direview ulang. Misalnya revisi dibutuhkan ya, umumnya seperti itu. Reviewer akan memberitahu ke editor bahwa naskah tersebut sudah selesai dan perlu direvisi. Maka di sini tampilannya. Nah, ini tampilan reviewer ya tadi. Reviewer, ini hasil filenya, yang hasil revisinya, komentar, saran. Nah, seperti itu. Setelah proses ini, ya, pengecekan, pengambilan keputusan. Nah, kita bisa langsung memberikan keputusan apakah ini perlu direvisi atau ditolak dari sisi editor. Dan jangan lupa ya, kita mau memberikan penghargaan kepada reviewer, semacam sertifikat. Nanti di sini letaknya. Klik ini ya untuk ucapan terima kasih. Nah, terima kasih. Nanti kita untuk format sertifikat ada di Google Drive. Nah, nanti diisi saja ya sesuai dengan template, ada nama dan judulnya. Katakanlah ini merupakan sertifikat, kita bisa download. Ini sertifikatnya ya. Kita bisa touch di sini. Terus file. Jangan lupa klik unggah. Karena tidak diklik ini maka tidak akan terlampirkan. Nah, ini sudah ada buktinya. Nah, ini kita bisa kirimkan ke reviewer sebagai apresiasi. Nah, ini ada pemberitahuan sebagai ini sertifikatnya sudah dikirim. Nah, kita kemudian meninjau bagaimana saran dari para reviewer tersebut. Kita bisa di sini untuk memberitahukan ini ya, memberitahukan perbaikan naskah ya, dari editor bagian ke author. Pilih salah satu artikel perlu direvisi, kita klik rekam keputusan. Oke. Setelah direkam, jangan lupa kita beritahu penulis. Nah, penulis.
silahkan diperbaiki sesuai di sini. Tidak ada deadline-nya, jadi kita harus menambahkan deadline secara manual. Deadline misalnya 2 minggu perbaikan. Ini misalnya tanggal 28 ya, 28 Oktober ya. Nanti untuk kalimatnya bisa disesuaikan. Jangan lupa biasanya nanti ada lampiran perbaikan apa saja yang, katakanlah ini lampiran perbaikannya. Ini klik unggah. Nah, kita kirimkan ke penulis, kemudian kirim. Kita bisa mengirimkan salinan juga, centang, kemudian kirim. Ini history mengenai percakapan kita dengan author. Nah, nanti author akan mendapatkan email ini ya, keputusan editor, kami telah mengambil keputusan ini, silakan diperbaiki berdasarkan komentar reviewer, seperti itu. Ini merupakan tahap dari ini ya. Kita sekarang di posisi proses perbaikan ini 14 hari. Kemudian si penulis akan memperbaiki, kemudian mengirimkan kembali naskahnya ke sistem. Nah, ini nanti dihandle lagi oleh editor. Kemudian kita bisa langsung skip, tidak ada konfirmasi kepada reviewer terkait naskah tersebut, atau ada juga tidak apa-apa. Artinya kita bisa mengambil keputusan secara langsung apakah artikel tersebut diterima atau ditolak. Pengambilan keputusan oleh reviewer 3 hari. Ini misalnya diterima ya. Jadi kalau sudah diterima perbaikannya, si penulis akan diberitahukan dengan diberikan semacam LOE. Nah, katakanlah si reviewer ini, si penulis ini sudah memperbaiki ya. Nanti pasti ada di sini versi review oleh ini ya, penulis. Nah, versi penulis nanti ada di sini. Kemudian kita bisa ambil keputusan lagi, artikel diterima ya. Oke, saya coba contohkan. Ini aktif. Ini saya login sebagai penulis. Nah, kita bisa penulis akan melampirkan naskahnya di sini, naskah perbaikan ya. Klik unggah. Ini penulis bisa melampirkan lebih dari satu file. Biasanya untuk proses review itu penulis diminta untuk melampirkan naskah final bersih tanpa komentar dan ini ya, komentar reviewer. Komentar penulis terhadap reviewer untuk setiap perubahan. Nah, ini naskah yang sudah diunggah atau diperbaiki penulis. Kemudian saya akan login sebagai editor sini. Nah, di sini sudah ada versi penulis. Maka kita sebagai editor akan mengecek bagaimana hasilnya perbaikannya. Kalau accepted, kita pilih di sini artikel diterima, kemudian rekam keputusan. Dan jangan lupa memberitahukan penulis juga bahwa artikel ini telah diterima dan penulis harus membayar. Untuk file pembayaran itu ada di Google Drive sini dan LOE-nya juga.
Ini LOE bisa diisi. Nah, ini silakan diisi nama penulis, judul artikel, dan seterusnya. 10 hari ini sepertinya terlalu lama. Nah, kita bisa download misalnya LOE-nya di sini. Ini untuk LOE-nya. Nah, ini sebagai editor kita harus menampilkan LOE. LOE diterima. Nah, kita bisa kasih selamat. Ya, nanti bisa disesuaikan sendiri ya. Kemudian kirim. Nah, sampai sini artikel diterima. Maka si penulis akan mendapatkan notifikasi bahwa artikel tersebut telah diterima, dan si penulis akan bayar. Dan selanjutnya nanti kalau sudah ada naskah yang sudah diterima, nanti silakan diberitahukan kepada ini ya, editor layout. Maka editor layout akan melayouting, kemudian memperbaiki metadata di artikel tersebut untuk dipublikasi secara online. Karena hanya editor-editor tertentu yang bisa melayouting dan menambahkan metadata. Baik, dari sini cukup. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.